Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Ya, mula-mula mohon maaf ya kalau ternyata pas saya nanti cerita agak sedikit bising karena ternyata di gedung yang tempat saya bekerja lagi agak sedikit ada renovasi, jadi kalau berisik mohon maaf gitu ya. Selamat hari Senin buat semuanya, bersama saya Ryan Filbert. Tentunya kalau setiap hari Senin bukan hanya bersama saya dan juga bersama RF Channel, tapi juga bersama Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia yang memiliki rekam jejak 19 tahun zero complaint broker, memberikan suatu nilai tambah dan kepercayaan buat Anda mungkin ingin mencari partner broker dalam melakukan transaksi Forex. Nah, tapi ada satu materi yang menarik pada hari ini yang ingin saya sharingkan karena ada teman saya yang ternyata baru tahu kalau saya juga trading Forex. Ya, selama ini mungkin banyak yang tahu trading saham gitu ya, atau melakukan investasi saham, tapi juga baru lihat kok ada video yang ada di YouTube, ternyata ada Ryan-nya dan berbicara mengenai Forex. Dia bilang, saya ditawarin nih ada seminar atau kelas yang katanya dengan melakukan trading Forex 1 menitan ya, itu bisa menghasilkan untung ratusan persen. Apakah bisa gitu ya? Apakah mungkin? Rahasianya apa? Resepnya apa? Nah, saya mau jawab di awal, sebenarnya hitung-hitungannya saja masuk akal. Nah, tapi kalau eksekusinya itu metode. Tapi apakah benar atau tidak, kita akan coba breakdown secara lebih jelas dalam video kali ini. Nah, oleh karena itu kita akan mulai lagi di video kali ini berbicara mengenai Forex. Nah, tentunya saya ingin kasih tahu bahwa ketika Anda bertemu dengan broker Forex, maka di dalam chart ataupun penawaran instrumen yang ada di dalam itu pasangannya bukan hanya Forex, tapi bisa saja komoditi. Dan ada sebagian yang membuka untuk transaksi indeks gitu ya. Jadi ini adalah 3 menu utama. Kalau Forex itu tentunya adalah foreign exchange dengan currency. Misalnya adalah US dollar dilawan dengan siapa? Dengan yen, atau euro dilawan dengan US dollar. Ataupun komoditi itu seperti emas dilawankan kepada US dollar. Ataupun silver dengan ketransaksikan dengan US dollar. Sedangkan kalau indeks itu ya tentunya adalah indeks apa? Indeks Hang Seng ya. Kadang-kadang suka dapat penawarannya indeks Hang Seng. Lalu juga misalnya juga indeks Nikkei Jepang. Ataupun yang populer juga Amerika ya, ada Nasdaq, ada Standard & Poor, ada Dow Jones Industrial Average. Ini biasanya adalah menu-menu utama berbicara mengenai indeks. Nah, sebenarnya cara perhitungannya semua mirip, tapi ada hal-hal yang agak sedikit berbeda yang juga akan menjadi pembahasan pada video kali ini. Nah, pernah dengar nggak judul-judul seperti ini? Ya, terus kita jadi penasaran gitu ya. Jangan khawatir, walaupun di RF Channel Anda bisa mendapatkan video-video secara gratis, namun kualitas edukasi dan pembahasan saya jamin di dalam kanal ini kita memberikan edukasi yang totalitas. Artinya, jangan pernah berpikir bahwa kalau nanti ketika ikut kelas, misalnya ada kelas kan dibuat oleh tim saya gitu ya, Anda berpikir bahwa ada secret recipe dan sesuatu yang diumpetin, ini akan menjadi suatu resep rahasia dalam ikut kelas. Tidak, kita ingin mengedukasi secara totalitas. Oleh karena itulah ada ribuan video yang ada di RF Channel ini ya, kita memberikan semuanya itu seperti ada apa adanya, seperti itu. Nah, pernah nggak sih penasaran kalau Anda melihat iklan mengenai Forex apa-apa bisa melakukan profit dengan mendapatkan ribuan persen? Wah, tadi tulis judul udah ratusan persen, ngeri, ini ribuan persen gitu ya. Ini kira-kira ilmunya apa? Mungkin kalau ribuan persen dalam waktu 1 bulan, oke, tapi saya tulis itu adalah menitan dan menghasilkan ratus persen, ini sesuatu yang bombastis, fantastis, atau masuk akal seperti itu. Nah, sebenarnya jawabannya secara sederhana itu masuk akal. Oke. Pertama, kenapa bisa seperti itu? Karena pergerakan dalam 1 menit untuk currency ya, lalu untuk emas atau komoditi ataupun indeks itu pergerakannya sebenarnya cukup lebar. Loh, lebar tuh berapa persen? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya dikatakan lebar, panjang, tinggi, sebentar, lama, itu mesti ditanyakan dulu, ini hitungannya bagaimana? Dan biasanya saya selalu bilang harus dibawa kepada persentase. Karena apa? Kalau dalam bentuk percentage, maka itu menjadi lebih objektif, bukan lebih subjektif. Karena panjang, rambut panjang tuh segini, atau sebahu, atau sekaki. Nah, kalau misalnya rambut panjang 10 cm, jelas gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang menyatakan 10 cm nggak panjang. Kan seperti itu. Oleh karena itulah kita ubah menjadi satuan percentage agar menjadi lebih objektif. Nah, sekarang coba kita lihat. Itu tadi contohnya apa? XAU USD ya. Nih coba dilihat di sini. Nah, ini ada pergerakan.
ya, XAU USD. Jadi kalau digambarkan seperti ini dengan chartnya adalah M1, berarti ini adalah per 1 menit. Ketika kita berbicara mengenai 1 menit, artinya per satu candle ini adalah 1 menit. Dan bayangkan, ada saja kejadian satu candle itu mengalami kenaikan 1916.21 US dollar per troy ounce, itu mengalami kenaikan ke 1917.17 US dollar per troy ounce hanya dalam 1 menit. Dan bayangkan ini dalam waktu 1, 2, 3 menit itu naik sampai level 1918 ya. Ini pergerakan yang signifikan besar. Dan pergerakan ini juga terindikasi memiliki likuiditas yang cukup. Loh, kalau yang tidak memiliki likuiditas yang cukup, contohnya seperti apa? Nah, saham sebenarnya pergerakan 1 menit juga bisa dilihat. Inilah pergerakan Astra International. Astra International itu kalau di Indonesia rahasia umumnya adalah semua fund manager di Indonesia itu punya saham Astra. Berarti perusahaan bonafit, betul dong ya. Nah, walaupun sudah sekelas daripada saham yang dimiliki oleh orang Indonesia secara umum, ternyata likuiditas dari saham Astra dalam hitungan 1 menit pun ternyata tidak liquid. Loh, kok bisa dibilang tidak liquid? Ini ada dalam 1 menit nggak gerak loh. Ya, di sini gerak terus. Ya, jadi pumpunya berbeda di sini. Nah, kalaupun bergerak, ini pergerakannya itu tidak bergerak kemana-mana dalam 1 menit. Nah, kalau ini pergerakan 1 menitnya pergi kemana-mana. Pak, ada juga yang flat. Yes, betul. Tapi dalam satu pergerakan ini tetap ada suatu angka yang terbentuk yang berbeda antara harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah. Sedangkan untuk Astra tidak. Pak, berarti ini lagi black campaign saham ya Pak ya, karena lagi ngobrol mengenai forex. Enggak gitu. Karena apa? Karena semua itu ada bagus dan nggak bagusnya. Dan segala sesuatu itu bagus kalau ditempatkan yang tepat. Saya suka terngiang-ngiang mengingat kata-kata dari quote seperti ini. Jadi bagaimanapun juga tidak mungkin mengajarkan monyet belajar berenang lebih pintar daripada ikan berenang. Sedangkan tidak mungkin membuat ikan yang jago berenang, jago manjat pohon seperti monyet. Nah, sama, instrumen-instrumen ini memiliki suatu karakteristik yang berbeda-beda dan diciptakan akibat kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa oke, transaksi forex, oh berarti ini bicara forex adalah bagus, berarti saham adalah jelek. Enggak, saham juga ada bagusnya dan tentu ada kelemahannya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga di sini, saham juga ternyata saham Amerika baru kelihatannya secara menitan liquid loh. Ini contohnya saham Tesla. Nah, kok bisa lihat liquid? Iya. Jadi mirip toh pergerakannya dengan pergerakan XAU US dollar, emas terhadap US dollar dibandingkan Astra, betul ya. Jadi artinya berbeda-beda walaupun sama instrumennya tapi berbeda market bisa saja memiliki perbedaan likuiditas gitu ya. Nah, dari mana sih hitungan ratusan persennya Ryan? Apa betul? Nah, kita coba ambil capture dari transaksi yang kita sudah miliki chartnya tadi yang 1916 tuh 1917 dulu ya. Transaksi forex itu syarat. Nah, syarat itu pasti akan ada ya. Margin dan leverage di sini. Kalau kita berbicara transaksi saham, kita tidak selalu akan ada margin dan tidak selalu ada leverage di situ. Karena itulah kita bisa memberikan keuntungan ratusan persen. Nah, kita ambil contoh pergerakan simulasi profit percentage yang tadi. Ini contoh yang tadi, kita ambil 1916 something ke 1917 something. Transaksi emas ini adalah chart 1 menit. Harga bergerak dari 1916 ke 1971. Transaksi tersebut dilakukan dengan modal 958 US dollar. Wow, dari mana angka itu? Dan menghasilkan 96 US dollar dalam 1 menit. Wow, dari mana itu? Artinya 10% dalam 1 menit. Loh, Ryan nggak 100%. Nah ya, ini contohnya di sini yang kebetulan diambil tidak 100%, tapi adalah 10%. Tapi 10% 1 menit juga sudah hebat. Iya kan? Karena apa? Karena 10% 1 menit kadang-kadang kalau di iklan kan begini. Bayangkan kalau Anda transaksi 100 menit, kan jadi gitu ya, 1000% kan begitu ya. Dia anggap bahwa sesuatu itu terjadi konsisten dan terus-menerus sama seperti itu dan bisa diulang berkali-kali tanpa kegagalan. Itu iklan lah. Tapi tetap saja 10% adalah suatu angka yang bagus ya. Oke, setiap transaksi buy atau sell, nah ini dia penjelasannya. Kenapa bisa begitu angkanya dan dari mana angkanya? Dipengaruhi oleh jumlah lot yang kita beli. Kan kita kalau transaksi itu harus ada satuannya dong ya, karena kita berbicara mengenai satu kontrak pada emas XAU US dollar itu dengan satu lot dan
Ilustrasi tadi adalah ilustrasi pembelian satu lot XAU USD pada harga 1916.21. Besaran modal awal untuk membuka posisi 1916.21, mau beli apapun pasti akan ada modal, ya kan? Akan dihitung dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu adalah harga beli itu sendiri, yaitu di 1916.21, jumlah lot yang kita pilih, yaitu adalah satu lot, kontrak size. Nah, kontrak size itu tergantung nih, transaksinya apa. Kalau transaksinya XAU USD ternyata 100 per lot. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kontrak yang lain akan mengikuti gitu. Jadi harus baca nilainya. Kontrak size-nya adalah 100 per lot. Dan leverage-nya saya contohkan 1:200. Jadi di sini akan ada 4 variabel yang terus bergeser. Betul? Nah, kalau ditanya, loh, saya tahu dari mana leverage yang bisa diterima oleh saya berapa? Pasti kan akan bertanya ke sana. Nah, leverage itu akan kita lihat dari tipe akun yang kita buka pada broker kita. Contohnya ketika kita membuka di Forex IMF, di mana Forex IMF itu ada 3 jenis account. Anda bisa pada Light, pada Standard, dan pada Pro. Kalau di Standard, Anda cuma dikasih 1:100. Berarti bisa nggak 200? Nggak bisa. Kalau di Pro account 1:100 bisa nggak 200? Nggak bisa. Sedangkan kalau di sini untuk Light account sampai dengan 1:400 untuk Forex dan Gold. Bisa nggak 200? Dikasihnya malah 400. Apakah 400 adalah suatu sinyal yang bagus? Nah, ini pertanyaannya. Mari kita lihat cara berhitungnya. 1916.21 dikali 100, dikali 1, dikali 100. Ini adalah lot, ini adalah kontrak size 1/400. Karena unsur pembaginya makin besar, berarti akan makin kecil. Betul nggak? Berarti just in case Anda pergi ke Forex IMF dan membuka pada Light account dan Anda transaksi dengan leverage 1:400, modalnya tidak 958, tapi lebih kecil. Iya dong. Betul nggak? Dengan lebih kecil berarti ketika Anda untung, Anda akan dapat uang yang lebih besar nggak? Nanti dulu, jangan dijawab, kan belum tahu. Nah, ini dia. Jadi, harga naik atau turun pasti akan berubah juga. Ininya berubah, berarti modalnya bisa berubah. Iya dong ya. Masa beli cabai 65.000 sama beli cabai 25.000 modalnya sama? Beda dong. Yaitu satu 65.000, satu 25.000. Dan yang lainnya juga berubah gitu kalau modalnya berubah. Nah, lalu dari mana keuntungannya? Nah, ini kita baru bahas mengenai keuntungan. Keuntungan didapat dari kenaikan harga dong, bener nggak? Masa harga nggak bisa untung? Ya nggak bisa. Nah, jadi keuntungan naik harganya, ya itulah yang didapat. Selisihnya tinggal kita hitung, 1916.21 ke 1917.17. Maka itu disebut profit karena naik. Ya, karena kita beli kan, maka kalau naik harga menjadi lebih mahal ketika kita jual, berarti kita untung. Yaitu 0,96 dikalikan dengan satu lot, dikalikan dengan 100. Nah, hati-hati di sini. Tidak ada hitung-hitungan leverage dalam menghitung profit. Tapi ketika kita beli, ada hitung-hitungan untuk setoran modal awal sebesar dikalikan dengan leverage. Jadi kalau leverage-nya menggunakan leverage yang besar, maka modal yang akan kita harus siapkan di awal menjadi lebih kecil. Tapi ketika kita menghitung untung dan rugi, kita tidak memperhitungkan yang namanya leverage di sini. Karena modal awal adalah 958 dan sudah naik 96 US dollar, maka secara otomatis tinggal 96/958 dikali 100%. Keluarlah angkanya kurang lebih adalah 10%. Clear? Oke, coba kita lanjutkan ya biar nggak bingung ya. Anda bilang, loh cukup cuma 10% sih, right? Nggak 100% dong? Iya, dalam case ini yang 10%. Tapi dalam 1 menit juga gitu ya. Ini juga menjadi sesuatu catatan ketika kita bandingkan dengan saham, ya tidak sebesar itu dari sisi leverage-nya. Mari kita bandingkan ya. Apakah memang ada di dalam saham itu transaksi dengan menggunakan leverage? Pertanyaan kan begitu dong. Leverage itu kan alat ungkit kan. Alat ungkit itu kan biasanya menjadi pesawat sederhana. Ya, kalau belajar fisika ada namanya pesawat sederhana. Berarti meringankan beban kita di awal, kan begitu ya. Nah, jadi ternyata ketika kita melakukan sisi leverage di saham, maka kita juga melakukan transaksi berhutang juga bisa dilakukan di saham. Biasanya dikasih 1:2 atau 1:3. Tapi jarang dan tidak semua bisa mendapatkan margin sebesar itu. Tapi kalau di Forex kita bisa mendapatkan 1:200 tanpa harus negosiasi. Bahkan ketika Anda pergi ke Forex IMF, Anda bisa mendapatkan 1:400 tanpa negosiasi. Kan kita nggak bilang gini, tolong dong, please, kan nggak begitu. Tetap udah dibukakan, karena kita memilih jenis akun tersebut, kita sudah dikasih fitur 1:400. No negotiation. Tapi kalau kita pergi ke broker saham atau sekuritas, maka untuk kita bisa mendapatkan margin yang besar, kadang-kadang juga dilihat dari kredibilitas kita. Kalau kita kredibilitasnya kurang, kita belum melakukan transaksi, kita tidak mendapatkan fitur sampai dengan 1:3 bahkan. Pak, saya pernah dengar 1:5, iya, tapi kayaknya agak sedikit
Belum tentu lah. Kalaupun 1:5 mungkin akan dibatasi pilihan-pilihan sahamnya. Itu dari pengalaman saya ya gitu ya. Oke, mari kita coba bandingkan ya. Ini perbedaannya di mana ketika kita melakukan transaksi di forex dan di saham, dengan kita memiliki persentase adalah keuntungan kenaikan daripada harga yang kita miliki adalah 0,05%. Tadi yang 1916 ke 1917 itu kalau dihitung-hitung itu kurang lebih 0,05%. Tapi agar kita itu menjadi apple to apple dengan jumlah modal awal yang akan kita keluarkan, maka saya buatlah satu harga yang universal di forex dan di saham contohnya. Yaitu di sini adalah 1000 dan 1000 dengan leverage 200 di sini 5. Bahkan kalau tadi kan nggak dapat ya 1:5, dapatnya cuma 1:3. Di sini kita dapat 1:200. Dengan sama-sama kalau saham juga di Indonesia itu satu lot sama dengan 100 lembar, maka di sini juga 100. Ternyata modal awalnya di sini cuma 500. Kalau di sini modalnya adalah 20.000. Beda betul, ya kan? Jadi kenaikannya adalah setengah juga di sini 0,5 ya. Dengan 0,5 keuntungannya adalah di sini 50 dalam bentuk nominal, di sini adalah 50. Maka kalau kita hitung-hitung antara keuntungan dengan modal, di sini mendapatkan 10%, di sini dapat 0,20%. Jauh. Kalau kita hitungnya dari modal. Oleh karena itulah kenapa banyak orang yang sudah mulai dengan trading forex ketika dia pergi ke saham dia kurang cocok. Kenapa? Karena dia merasa modalnya terlalu besar dibandingkan persentase keuntungan yang dia terima. Tapi ada hal yang miss ketika Anda pertama kali belajar forex tanpa Anda sadar. Di sini ada bahaya besar yang sedang mengintai Anda. Kalau tidak sadar, pasti bahaya besar. Kan begitu ya? Nah, dari mana itu? Kelihatannya memang menarik. Ada satu hal yang miss diceritakan. Dan inilah biang masalah. Oleh karena itu banyak yang frustasi dalam trading forex dan komoditi dan indeks. Kalau harga bergerak sesuai harapan, maka akan menarik. Modalnya kecil dibandingkan trading saham bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi masalahnya bila harga bergerak tidak sesuai harapan, kita tidak bicarakan itu dari tadi, apa yang harus dilakukan? Makanya harus menerapkan dua hal. Kalau Anda melakukan transaksi, ya kalau Anda nggak transaksi margin, di saham Anda juga aman. Tapi kalau transaksi margin pun Anda tetap tidak aman kok. Kenapa? Karena akan ditanyakan kemampuan kita bertahan dari harga yang kita miliki. Di saham pun demikian. Maka kalau ada yang bilang, oh transaksi margin di saham akan jauh lebih aman. Belum pernah transaksi aja. Kalau udah transaksi baru tahu bahwa sebenarnya apapun karena kita menggunakan hutang atau margin, maka secara otomatis akan tetap ada bahaya yang mengintai ketika tidak sesuai harapan kita arahnya. Oke, ya pilihannya sebenarnya ada dua, yaitu adalah siapkan modal untuk menyatakan bahwa kita masih mau mengakomodir penurunan atau harga yang melawan kita, atau ya kita berhenti dan menghentikan dari kekalahan kita, yaitu adalah melakukan namanya stop loss atau kerugian kita seperti itu. Mari tadi kita bayangkan cerita bagus 19-16-21, 19-17-17 naik. Oke. Bagaimana kalau justru bukan naik 0,96 poin melainkan turun 0,5 poin yaitu ke 19-15.71. Berapa kerugian yang dirasakan? Hitungannya adalah 19-16-21, 19-15-71 diselisihkan dikalikan 1 dikali 100. Ingat, waktu untung tidak dihitung leverage. Demikian juga ketika floating atau lagi turun. Tidak mempengaruhi leverage. Jadi leverage itu hanya meringankan pembelian. Ini mirip Anda DP. Artinya adalah kalau dikasih pilihan DP-nya besar atau kecil, itu hanya meringankan pembelian awalnya. Tapi bila ada risiko atas kenaikan atau penurunan aset yang dimiliki, akan tetap kita rasakan secara sepenuhnya. Oke, ini makanya hitungnya $50. Nah, hasil yang besar memang akan ada risiko yang besar. Kenapa menjadi risiko lebih diakibatkan transaksi margin? Ya karena hutang. Dan kita perlu memahami cara berhitung dalam keadaan sesuai harapan. Wah, bisa untung ratusan persen. Dan bila tidak sesuai harapan, jangan lupa loh, ketika kita $50 lagi turun ke 19-16-21 ke 19-15-71, itu $50 harus kita siapin di luar berapa tadi? $900 sebagai modal awal. Lah, Pak, kalau sekarang turunnya setengah poin, kalau turunnya 1 poin, $100.
2 poin, $200. Lah kalau turun 10 poin, $1.000. Loh, kalau $1.000 berarti berapa nominal uang yang harus saya siapkan sebagai modal? 1.000 sebagai komitmen kita bahwa itu masih menjadi komitmen bahwa turun kita masih tetap in charge, plus modal awal untuk pembelian yang $900. Berarti ketika harga dibeli di 1916.21 dan bukan pergi ke 17.17, melainkan turun 10 poin dari 1916.21 dan kita ingin mempertahankan posisi kita, maka buy tetap dilakukan, margin awal $900 tetap kita keluarkan, dan selanjutnya adalah $1.000 untuk mempertahankan posisi tersebut. Upah jadi gede. Iya dong, yang namanya transaksi ya begitu. Jangan pernah lupa kata-kata ini. Hasil yang besar memang akan ada resiko yang besar. Dan kita juga harus bisa membedakan keunggulan dan kelemahan pada setiap instrumen. Ini adalah keunggulannya sekaligus kelemahannya. Dan semua instrumen akan berlaku demikian adanya. Jadi masuk akal, bisa, tapi kadang-kadang iklannya kurang. Tapi kalau iklannya dijelaskan seperti ini, bisa jadi orang nggak transaksi. Kalau tidak membuka transaksi, akhirnya tidak terjadi sales. Maka salesnya di targetnya miss. Ya, inilah pentingnya berada di tempat yang positif dan mau memberikan informasi positif dan negatifnya juga, seperti itu. Kita ingin orang sadar bahwa instrumen itu ada kelemahan dan keunggulannya. Dan saya juga mengencourage Anda untuk memilih broker yang mau mengedukasi Anda dengan baik. Ya seperti yang dilakukan Forex CMF ini, saya senang gitu. Walaupun kita ingin membuat orang melakukan transaksi, tapi tetap kita harus terbuka apa adanya. Itulah instrumen keuangan sendiri gitu ya. Nah, buat Anda yang ingin membuka akun, Anda bisa membuka di Forex CMF untuk melakukan transaksi Forex dan juga komoditi. Dan Forex CMF ada 2 keunggulan yang saya bisa informasikan ke Anda di samping 19 tahun zero complaint broker, yaitu pertama Anda diundang untuk bisa mengikuti grup VIP Telegram dari Forex CMF, di mana ada banyak sekali rekomendasi atau posisi-posisi yang menarik untuk menjadi jurnal trading Anda dan menjadi inspirasi Anda transaksi setiap harinya. Lalu Anda diberikan tempat untuk diskusi, yang mana tempat diskusi ini membangun dan juga memberikan sebuah edukasi buat Anda kalau Anda baru belajar. Yang ketiga adalah Anda juga bisa diberikan strategi-strategi yang mungkin menjadi salah satu strategi pilihan Anda ke depan. Lalu yang keempat juga banyak indikator-indikator yang dibagikan. Dan ketika Anda login di Forex CMF setelah mendaftar tanpa syarat, Anda tidak perlu deposit dulu. Anda bisa coba virtualnya, lain daripada Anda bisa mendapat indikator-indikator yang biasa saya gunakan juga di kanal ini setiap hari Selasa. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing saya kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.